memujikan bersinar. Haleluya. Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa, Biasa semesta memuja hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semesta memuja hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita masih mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu
suka, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan mata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya, kita masih mau semangat memuji namanya. Haleluya. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melaut setiap hari. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di one, two, three. di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Yuk kita mau sama-sama katakan, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami bersatu, sembah memuji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, Tuhan, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Sebentar kita akan siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena hanya Kau yang layak Tuhan, terima sembah pujian kami Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, thank you Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, so I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name.
will sing of your goodness forevermore. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Say, worthy is your name, Jesus. 'Cause you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. You are worthy, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami pagi hari ini datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh memuji, menyembah namamu Tuhan. Kalau Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati, Kau ayah yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang urapi Tuhan, biar isi hatimu boleh dibicarakan melalui firman hari ini dan kami semua boleh diberkati Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh ditabur dapat bertumbuh dan menjadi keseharian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan Next Gen. Kalau biasa MC sebutnya Sobat Next Gen ya. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Nggak terasa sudah masuk bulan yang ke-11 tanggal 1 ya. 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal dan tutup tahun ya. Oke, biar nggak lama-lama aku mau menyampaikan renungan firman Tuhan yang aku kasih judul Bridge. Minta tolong slide-nya. Oke. The Christian Lifestyle. Minta tolong ya, The Christian Journey of Life. Ya, saya kasih tagline-nya itu adalah satu perjalanan hidup orang percaya. Ya. Sebelum lebih lanjut saya akan cerita satu hal ya, setiap kita di sini pasti pernah melewati sebuah jembatan ya. Bahkan melewati setiap jembatan itu minimal satu hari satu jembatan kita lewati ya. Entah kita mau ke kampus, kita mau ke gereja ya, kalau kita mau jeli pasti kita melewati minimal ada satu jembatan. Ya memang kita tidak pernah sadari bahwa jembatan itu begitu penting buat kita sebelum ada sesuatu ya, bisa dibilang sesuatu pada jembatan itu. Aku punya cerita ya, jadi waktu aku kuliah ya, pernah ada isu bahwa jembatan yang setiap hari aku lewat itu diisukan akan roboh ya. Jadi diisukan akan roboh atau dengan kata lain bahwa setiap kali orang yang lewat sana itu tidak aman ya. Tapi aku tetap putuskan untuk melewati jembatan itu ya. Tahu sendiri kalau anak kuliah masuk jam 8, bangunnya jam setengah 8 ya, mandi-mandi cepat-cepat. Terus ya datangnya pun akan mepet jam 8 ya. Tak pikir kalau aku harus mutar, aku perlu banyak waktu dan aku menempuh jarak yang lebih lama dan berat di ongkos lah. Jadi pikirannya seperti itu ya. Tapi aku putuskan untuk lewat di sana, ya, untuk lewat di sana. Aku ingat betul pada saat aku lewat di sana itu kayak iya enggak ya. Aduh lewat nanti kalau tiba-tiba saat aku lewat tiba-tiba jembatannya putus, ya kebayang yang aneh-aneh ya. Bisa dibilang kebayang yang aneh-aneh. Waduh nanti kan mati konyol judulnya, jembatannya putus waktu di tengah-tengah ikut jatuh ya. Ya sih setiap lewat sana aku punya siasat ya. Jadi ngakali sendiri. Kita ngakali supaya pada saat lewat jembatan itu sekali lewat langsung. Jadi tidak sampai berhenti di jembatan, di tengah jembatan ya. Pernah satu kali aku mengalami jembatan ini agak macet ya. Jadi sehingga aku harus berhenti di tengah-tengah jembatan. Nah saat itu kok kebetulan ada truk lewat ya. Jadi ada truk lewat bermuatan, jadi posisinya dia ini sebelah saya persis. Saat dia lewat, getarannya itu terasa sampai ke jantung ya. Bisa dibilang, tambah dredeg, waduh ini sudah diisukan akan roboh, terus ada truk yang lewat ya. Ada truk yang lewat besar lagi ya. Terasa jembatannya itu bergetar dan makin takut. Ya singkat cerita ya. Biar tidak terlalu panjang ya. Singkat cerita aku putuskan untuk tidak lewat situ lagi ya. Juga berdasarkan saran-saran dari yang dulu pacar saya, yang sekarang jadi istri saya ya. Terus orang tua saya, ya wis muter dikit lah ya. Jadi konsekuensinya aku harus memutar, perlu banyak waktu yang lebih ya. Dan juga perlu jarak yang lebih jauh ya. Untuk ke kampus. Di sini baru sadar betapa pentingnya jembatan itu buat aku untuk mempermudah aku berangkat ke kampus ya. Itu ceritaku tentang jembatan. Mungkin nanti kalian punya cerita tentang jembatan lain ya. Bisa cerita sama teman-teman yang lain ya. Oke. Menurut Kamus Besar ya, aku coba cari apa sih jembatan itu? Ya, jembatan itu selain yang tadi aku bicarakan ya, jadi menghubungkan antara dua daerah yang terputus. Contoh yang digambar ini ada sungai besar atau mungkin laut ya. Kalau sekarang kan banyak tol laut ya.
Ya ini contohnya yang di sini saya sampaikan itu ada jembatan, dia menghubungkan antara yang sisi kiri ke sisi kanan sana. Jadi dia yang menghubungkan tempat yang terputus oleh satu air ya, bisa dibilang air di situ ya. Oke. Tapi juga ada pengertian lain tentang jembatan ya. Jembatan itu juga berarti kiasannya itu perantara atau penghubung ya. Nah, pagi hari ini aku rindu untuk bagikan apa yang aku dapat. Kita mau belajar dari 2 tokoh Alkitab yang menjadi jembatan dalam hidupnya. Yang pertama, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menjadi jembatan antara manusia dengan Allah ya. Jadi aku mau cerita pada awal manusia diciptakan ya. Kita semua diciptakan segambar dengan Allah ya. Tetapi ketika dosa mulai masuk, dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah dan terpisah dari Allah. Kita mau baca di Roma 3 ayat 23. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, semua orang sudah berdosa dan jauh ya, bisa di garis bawahi di sini, jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Satu ayat lagi ada di Yesaya 59 ayat yang kedua. Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosa mula yang memisahkan, ya, di garis bawahi di sini, memisahkan kamu dari Allah. Pertanyaannya yang muncul, loh kok kenapa dosa ini bisa memisahkan kita dari Allah? Allah kita itu adalah Allah yang maha kudus, ya. Dia Allah yang suci, kudus. Dan dia itu benci akan dosa-dosa kita. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, kita itu menjadi seterunya Allah saat kita hidup di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, ya, kita punya Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kita, ya. Apapun keadaan kita, Dia rela untuk menyelamatkan setiap kita, mengampuni setiap dosa kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, ini ayat yang terkenal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Allah itu memberi Yesus buat kita, jadi mengorbankan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam Kolose 1 ayat 22, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi sekarang dengan kematian anaknya, kematian Yesus ya, Allah membuat hubungan kalian, ya hubungan kita dengan Dia menjadi baik kembali. Dengan cara itu kalian dapat dibawa menghadap Allah dalam keadaan yang suci, murni dan tanpa celah. Ya, ini di sini jelas sekali bahwa pengorbanan Yesus membuat Allah, hubungan kita dengan Allah menjadi baik kembali. Ya. Lewat ayat ini jelas, ya, kita tahu bahwa Yesuslah yang menjadi jembatan, ya, atau perantara yang menghubungkan manusia dengan Allah. Tokoh yang kedua, aku mau cerita tentang Barnabas yang menjadi jembatan untuk Saulus ketika Saulus sudah bertobat, ya. Dia ceritanya ada di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Ya. Dalam ayat itu kalau kalian nanti bisa baca setelah ini, ya. Di situ diceritakan proses pertobatan Saulus, ya, yang dulunya Paulus, ini dulu namanya Saulus, ya. Sebelum bertobat, ya ini singkat aja ceritanya. Sebelum bertobat dia adalah seorang yang menganiaya orang percaya, ya. Jadi pada saat itu dia menganiaya orang-orang yang ada di Yerusalem, ya. Terus dia mau pergi ke Damsyik, dia minta persetujuan oleh orang-orang tetuanya sana, kalau ketemu orang Kristen akan dianiaya dan diserahkan kepada penjara, ya. Singkat cerita, Tuhan menampakkan diri kepada Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik.
dia menjadi buta. Jadi saat itu dia melihat satu sinar yang sangat terang ya. Dia ada dengar suara, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, itu Tuhan berbicara langsung kepada Saulus. Ya, kita tahu cerita sekolah minggu ya. Saulus buta ya. Saulus buta. Jadi setelah melihat cahaya itu Saulus buta, dan setelah 3 hari Tuhan mengirim satu orang yang bernama Ananias ya untuk berdoa supaya Saulus dapat disembuhkan. Lewat peristiwa ini Tuhan mengubahkan kehidupan Saulus ya, dari yang awalnya penganiaya menjadi pengikut Kristus yang radikal ya. Kita tahu banyak kitab-kitab yang dikarang yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Kita tahu juga bagaimana dia mengikut Yesus sampai dia harus mati ya. Tetapi dalam cerita ini yang saya dapat, setelah bertobat itu timbul satu masalah baru teman-teman. Ya, yaitu murid-murid dan pengikut Yesus yang lain itu tidak bisa percaya dan menerima Paulus. Ya, kita mau baca di Kisah Para Rasul ayat pasal 9 ayat ke-26 sampai 28. Di sini jelas dikatakan ya, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba ya menggabungkan diri kepada murid-murid. Di sini saya kasih garis bawah, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid ya. Ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada para rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ya. Di sini kita lihat ya, Barnabas ada di sana untuk menjadi pengantara Paulus untuk diterima ya, untuk diterima oleh rasul-rasul sama pengikut Yesus yang lainnya. Ya kita mungkin bisa paham ya, awalnya penganiaya terus kok tiba-tiba dalam sekejap dia jadi pengikut Kristus ya. Jadi rasul-rasul yang lain itu mempunyai pandangan atau image tertentu kepada Paulus yang belum bisa dirubah. Tetapi syukur ada Barnabas ya, yang dia bisa menerima menerima Paulus. Juga selanjutnya dia akan membawa Paulus kepada rasul-rasul yang lain menceritakan, oh ini Paulus kemarin ketemu sama Tuhan ya, Tuhan intinya memulihkan kehidupannya sehingga ceritanya itu disampaikan, dia berusaha meyakinkan rasul-rasul yang lain bahwa ini juga Paulus juga pengikutnya Yesus ya. Dari hal ini ya, dua hal ini kita bisa belajar ya. Kita juga bisa jadi jembatan buat orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus dan untuk diselamatkan ya. Bahkan kalau kita mau flashback kehidupan kita ya, kita ada hari ini ya, kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh rajin untuk ikut ibadah, kita boleh melayani Tuhan. Itu juga ada orang-orang yang rela membangun jembatan, jadi jembatan buat kita ya. Mungkin itu orang tuamu ya, saudaramu ya, terus mungkin orang-orang terdekat kita, kakak rohani kita di gereja mungkin ya, terus koordinator home cell atau pembina home cell ya, siapapun mereka punya andil untuk jadi jembatan kalian boleh mengenal Tuhan lebih lagi sampai hari ini. Ya, oke. Tahun ini aku mau ingatkan bahwa Next Gen kita mengambil satu tema mengenai impact ya.
kita rindu setiap next gen yang ada di tempat ini, di set A, menjadi pribadi yang mempunyai dampak, ya, tentunya dampak yang positif buat orang lain, ya, sehingga banyak orang diberkati dan mereka boleh diselamatkan melalui kehidupan kita. Aku ingat ada satu quote, ya, dari Howard G. Hendricks, ya, "You can impress from a distance, but you can only impact up them close." Artinya, ya kamu kalau mau mengimpress atau ngasih kesan ke orang itu bisa dari jarak jauh, ya. Tetapi kalau kamu mau jadi dampak buat kehidupan orang itu, kalian harus dekat, ya. Dengan artian kalian harus punya hubungan, ya. Kalian harus punya hubungan. Jadi lewat ini juga aku mau mengingatkan, ya, memberi kesan baik kepada orang itu bagus, ya, bagus. Tetapi sekarang ayo mulai kita mau hidup yang berdampak, ya, berdampak buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya. Siapapun mereka kita mau jadi dampak, ya. Jadi dampak itu sama artinya dengan kita harus jadi jembatan buat orang lain untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Oke. Nah, ini pertanyaannya sekarang gimana caranya supaya kita bisa jadi jembatan orang lain, jadi jembatan yang baik, ya, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Aku akan bagikan 3 poin, ya. Aku berharap ini kita bisa disadarkan dan bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, your best ability is your availability, ya. Jadi kemampuan terbaikmu adalah ketersediaanmu. Ketersediaan itu apa sih, Ko? Ketersedia ini kita ini ada dan mau, ya. Jadi Tuhan itu tidak cari yang mampu, ya. Tuhan kita itu sama sekali tidak cari yang mampu untuk hal menjadi jembatan, ya. Tuhan cari siapa yang mau. Maksudnya available itu ya kita mau direpoti, ya. Kita mau meluangkan waktu buat orang lain, ya. Ya pokok intinya kita mau berkorban, entah apapun, ya, kita mau korbankan untuk orang lain, ya. Jadi sekali lagi, your best ability is your availability, ya. Kita mau jadi pribadi yang siap, ya. Kita jadi pribadi yang mau untuk jadi jembatan kepada siapapun Tuhan, kepada dia gitu misalnya. Ya kita mau, ya. Kita siap sedia kapanpun Tuhan perlu kita jalan, ya. Yang kedua, bangun jembatan bukan tembok penghalang, ya. Dari ini aku akan jelaskan dari ayat-ayat yang tadi di Kisah Para Rasul tentang Barnabas, ya. Dari cerita Barnabas tadi kita belajar jangan menghakimi orang lain sehingga kita punya apa, ya? Penghakiman kita ini merupakan tembok penghalang untuk kita jadi jembatan, ya. Untuk membangun jembatan dengan orang lain, ya. Jadi kalau orang itu misalnya rusak gitu, ya. Kalau kita ndak membuang itu jauh-jauh, ya, kita nggak akan bisa bangun jembatan kepada dia, ya. Kita mau bangun jembatan dengan cara kita menerima orang tersebut, ya. Mungkin orang itu orang berdosa, ya. Ya kita pun tetap selama hidup ini kita ya juga rawan berdosa, ya. Ya mungkin kita tahu orang itu misalnya penjahat, ya, dalam tanda kutip, ya. Dia melakukan hal yang tidak baik, ya. Kita bisa jadi Barnabas yang menerima dia, ya. Menerima bukan untuk menghakimi dia, tetapi untuk kasih sesuatu yang Tuhan mau, ya. Yaitu diarahkan kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan mengampuni kamu, ya, kamu bisa dipulihkan, ya. Itu juga salah satu jembatan, ya, salah satu cara kita membangun jembatan dengan orang. Tuhan mau setiap kita orang percaya itu jadi jembatan buat orang-orang berdosa dan buat orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Sebab keselamatan itu untuk semua orang. Jadi bukan untuk orang Kristen aja, tetapi keselamatan itu untuk semua orang, ya.
ya kita mau lihat sekeliling kita ya. Mungkin kita dulunya agak anti mungkin ya, anti dengan orang nggak percaya ya, sehingga kita tidak bergaul, tidak berteman. Ya kalau bergaul memang harus bergaul dengan orang yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi untuk berteman mungkin kita ada standar-standar tertentu. Oh, kayak orang Kristen enggak mau misalnya gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus berteman dengan semua supaya kita bisa jadi jembatan untuk orang lain tersebut untuk mengenal Tuhannya kita itu siapa dan percaya dan diselamatkan, ya. Nah, hal kedua tentang Barnabas ya, tentang hal ini. Setelah kita terima mereka, ya, kita mau bawa dia kepada komunitas kita, ya. Seperti kayak Barnabas tadi menerima Paulus, ya, dia membawa kepada para rasul, ya. Kalau kita terima teman kita, ya kita tahu bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Oleh sebab itu kita mau kenalkan mereka, kita mau masukkan mereka dalam komunitas kita, ya. Kalau komunitas tempat ini, ya aku undang semua yang mungkin belum join home cell, ayo sama-sama join, ya. Buat kalian yang sudah di home cell, ya, jadi mari kita jadi komunitas yang terbuka, ya. Terbuka itu maksudnya jangan ada benteng, jangan ada tembok-tembok yang dipasang sehingga kita ini jadi komunitas yang eksklusif, ya. Jadi kita mau terima, kita mau mau open ya, mau open semua sehingga jiwa-jiwa yang Tuhan kirim itu boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, jadilah jembatan bukan batu sandungan, ya. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, ya. Yang terpenting kalau berbicara tentang jadi jembatan bukan batu sandungan ini, yang penting kita ini punya integritas, ya. Di luar gereja, di dalam gereja kita orangnya sama, ya wis gini nih, ya. Punyalah integritas sehingga hidup kita ini boleh jadi berkat buat banyak orang. Oke, ayat terakhir. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Saya bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Ayat ini sering juga disebut dengan amanat agung ya teman-teman. Ya mungkin kalian sering dengar ya. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa ayat ini adalah kata-kata Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke sorga. Ya, begitu penting ya pesan ini buat kita. Namanya amanat, ini kalau aku cari arti amanat ya, ini bukan satu himbauan ya, bukan satu saran buat kita, tetapi satu perintah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk menjadi jembatan ya, bisa dibilang membangun hubungan dengan orang lain ya. Jadi Tuhan itu suruh kita ini untuk pergi ya, jangan cuma kalian terima firman ya, kalian untuk diri kalian saja, tapi pergi beritakan ya, sampaikan. Bukan hanya dengan kata-kata kita ya, tetapi juga dengan perbuatan kita ya. Karena perbuatan kita itu berteriak lebih keras daripada apa yang kita bicarakan. Ya. Jadi saat pagi hari ini aku mau ajak setiap kita untuk sadar ya, bahwa di awal tadi aku sebutkan adalah sebuah perjalanan hidup orang Kristen. Ini kenapa? Karena di ayat terakhir tadi jelas Tuhan suruhnya kita pergi, ya. Bukan di rumah aja atau di gereja aja, tapi pergi, ya. Jadi pergilah untuk jadi jembatan buat orang lain di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Sebab aku percaya juga Tuhanlah yang menyertai kita sampai akhir zaman nanti, ya.
Ya, jadi aku di akhir sharing ini aku mau kasih semangat ya. Let's go on our journey ya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ya untuk jadi dampak ya, untuk jadi jembatan buat orang lain, untuk jadi dampak buat generasi kita ya, generasi ini. Ya kiranya melalui kehidupan kita banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati bahkan diselamatkan ya. Sekian apa yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat saat pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, boleh tahu isi hati-Mu supaya kami boleh jadi jembatan perantara orang lain untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai setiap kami Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan, kami saat hari ini berdoa buat rekan-rekan Next Gen yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang ada di hall ini juga yang ada di rumah masing-masing, kiranya Engkau yang urapi kami semua dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu, sehingga kami boleh jadi pribadi yang berintegritas di dalam Engkau, dan kami boleh memakai setiap kehidupan kami untuk jadi berkat, jadi dampak buat generasi ini Tuhan. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.